Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Hilmi Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari tugas kelompok kami mengenai optimalisasi kontribusi pekerja di kota besar pada lingkungan yang peduli kesehatan mental dan perekonomian negara. Topik ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, yaitu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Ini untuk kelompok kami dari kelompok 5, eh, dengan saya sendiri, lalu Abdurrahman dan Sofia Iftitanur Ahmad Ningrum, Aji Mantra Sofa, dan juga Shandy Endida Yohana Kale. Selanjutnya kita ke latar belakang masalahnya. Mari kita mulai. Pertumbuhan ekonomi di kota besar telah melibatkan banyak pekerja rantau yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Kita sering mendengar fenomena seperti budak korporat di media sosial yang menggambarkan tekanan kerja yang berlebih. Padahal lingkungan kerja yang sehat secara mental dapat meningkatkan produktivitas, kesadaran pajak, dan juga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan SDM yang termotivasi untuk mencapai tujuan dan mengurangi angka turnover pekerja. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian kami berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu apakah lingkungan kerja di kota-kota besar saat ini sudah cukup peduli terhadap kesehatan mental pekerjanya. Selanjutnya, yang kedua, sejauh mana kondisi kesehatan mental pekerja mempengaruhi kinerja dan kontribusi mereka terhadap perekonomian, termasuk kepatuhan pajak. Yang ketiga, dan seperti apa bentuk dukungan lingkungan kerja yang ideal menurut perspektif para pekerja. Untuk menjawabnya, kami melakukan observasi dan wawancara, dan hasilnya juga sangat signifikan. Pertama, dari seluruh responden, semua beranggapan bahwa kesehatan mental sangat mempengaruhi konsentrasi, kualitas kerja, dan keputusan mereka. Selanjutnya, 75% responden mengatakan bahwa kondisi mental yang buruk dapat mengganggu komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Selanjutnya, dari sisi kontribusi pada negara, 50% responden mengatakan perusahaan mereka telah aktif mendorong ketaatan pajak dan menjadikan CSR sebagai wadah kontribusi sosial. Dan yang terakhir, 75 responden menilai kesadaran membayar pajak sangat penting dan perusahaan mereka pun sudah secara otomatis memotongnya. Dari temuan tersebut ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, dari sisi perusahaan, perlu adanya penyediaan fasilitas konseling dan budaya kerja yang inklusif, serta pengaturan beban kerja dan jadwal yang realistis untuk mencegah burnout. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan edukasi pajak bagi karyawan dan memfasilitasi partisipasi sosial mereka. Ini semua harus didasari oleh penerapan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Terakhir, dari sisi pekerjanya sendiri, perlu ada penguatan kemampuan self-awareness, kolaborasi, dan juga adaptabilitas. Selanjutnya, refleksi pribadi. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan responden dengan nama Muhammad Fadlan Wahyudi, seorang karyawan yang bekerja di perusahaan IT. Pada tanggal 20 Juli 2025, beberapa refleksi pribadi saya terhadap aspek penting kesehatan mental di kehidupan kerja dan relevansi pendidikan kewarganegaraan. Antara lain, kondisi kesehatan mental sangat mempengaruhi konsentrasi dan kualitas pekerjaan sehari-hari, terutama dalam yang
dalam pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi dan sistem shifting yang harus memastikan operasional yang berkelanjutan. Yang kedua, stres, burnout, atau suasana hati yang buruk bisa menyebabkan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Kemudian, kondisi mental yang tidak baik juga berdampak pada dinamika tim, karena dapat membuat seseorang menjadi tidak komunikatif saat membahas masalah yang perlu diselesaikan bersama. Selanjutnya, meski demikian, hingga saat ini belum ada kasus di mana karyawan mengambil cuti karena masalah kesehatan mental seperti stres atau depresi di perusahaannya. Namun, jika kesehatan mental terganggu karena lingkungan atau kebijakan perusahaan, ada kemungkinan karyawan untuk mengundurkan diri atau resign. Jika penyebabnya adalah beban kerja yang terlalu berat, hal tersebut masih bisa didiskusikan dengan atasannya. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dengan mendukung karyawan, menciptakan lingkungan yang positif, dan memanusiakan karyawan dari segi jadwal dan juga beban kerja. Kemudian dari sisi kontribusi dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, semangat nasionalisme pekerja tercermin dalam cara bekerja yang profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, pekerjaan di perusahaan IT dan penyedia internet memiliki dampak nyata bagi masyarakat atau negara, karena internet merupakan kebutuhan yang primer. Yang ketiga, perusahaan memberi ruang bagi pekerjanya untuk berpartisipasi dalam berpartisipasi sebagai warga negara melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility, seperti contohnya menyediakan layanan internet gratis di desa. Yang keempat, kesadaran membayar pajak dianggap sangat penting sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara. Yang kelima, perusahaan juga mendorong karyawan untuk taat membayar pajak dengan memotong pajak penghasilan secara rutin di gaji bulanan. Yang keenam, nilai-nilai Pancasila juga diterapkan dalam keseharian, seperti menghargai perbedaan pendapat, latar belakang individu, dan juga membagi pekerjaan secara adil sesuai porsinya. Yang ketujuh, pekerja memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja, seperti dalam perubahan prosedur atau sistem kerja yang didiskusikan bersama terlebih dahulu. Yang kedelapan, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk kesadaran nasionalisme, tanggung jawab, dan sikap sosial. Yang terakhir yaitu untuk tetap profesional sambil peduli pada isu sosial dan kebijakan publik. Pekerja tetap mengikuti informasi melalui komunitas atau media sosial seperti Instagram yang dapat membantu memahami situasi negaranya. Sebagai kesimpulan, kesehatan mental yang terjaga akan menciptakan kinerja yang optimal, dinamika tim yang harmonis, dan juga kontribusi nyata pada perekonomian negara. Perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan mental, menerapkan nilai-nilai Pancasila, serta memfasilitasi peran pekerja sebagai warga negara aktif akan membangun lingkungan kerja yang produktif sekaligus berdaya bagi kemajuan bangsa. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.